Bagaimana Polri akan mengusut kasus teror ke redaksi Tempo? Kami bahas bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Juga bergabung Erik Tanjung, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ. Selamat malam Pak Arianto, juga Mas Selamat Erik. malam, Mbak Priska. Selamat Selamat malam. malam, Mbak Priska. Malam. Selamat malam. Saya ke Pak Arianto, menerjemahkan keseriusan Kapolri ini apa, dalam bentuk apa agar kasus ini bisa terungkap? Seringkali kan oke, pelakunya ditangkap tapi dalangnya tidak. Nah, agar utuh terungkap, apa yang bisa dibuktikan oleh Polri? Ya, bawahan Kapolri harus menerjemahkannya begini. Ini suatu tugas tantangan berat bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri adalah pelindung, pengayom, dan pembina Kamtipmas. Jadi Polri harus mampu untuk mengungkap kasus ini. Teror, ini kan kasusnya kan teror ya. Teror itu suatu perbuatan yang menimbulkan dampak ketakutan yang sangat meluas. Nah ini jitu sekali nih pelaku teror ini. Karena dia dengan hanya pakai model ngirim babi itu ya. Tapi kan dampaknya luas itu. Bukan hanya kepada kantor Tempo. Itu berarti kan kepada ancaman kepada semua jurnalis. Ya. Nah ini harus dibuktikan siapa yang menyuruh. Karena kalau yang nyampaikan itu pasti ya cuma disuruh-suruh doang itu. Makanya itu Polri dalam penyidikan itu harus tuntas itu nanti sampai kepada siapa yang nyuruh, siapa idenya apa, tujuannya apa. Walaupun ini sangat sulit ya, karena kalau yang melaksanakan kayak gini nih, semua intelektual dader daripada suatu perbuatan yang sangat masif dampaknya itu biasanya sangat sulit dibuktikan. Ya, untuk ini kan Pak Kapolri sudah perintahkan itu ya. Ini harus diterjemahkan bawahnya begitu. Dan saya lihat Polda maupun dari Mabes sudah turun ke lapangan, ke TKP. Itu memang langkah pertama kali untuk mengungkap suatu kejadian ya. Pasti melihat saksi-saksi terutama yang melihat atau yang mendengar dan sebagainya. Kemudian mengambil semua CCTV, rekaman-rekaman yang ada. Dan kemarin saya dengar sudah langsung digelar untuk menentukan kira-kira ini siapa yang kelompok mana yang kira-kira mengirimkan ini, dan kemudian kira-kira siapa pelaku yang di lapangan itu untuk diidentifikasi. Ya mudah-mudahan CCTV itu jelas sehingga bisa misalkan wajah segala direkam, maka akan mudah untuk mencari pelakunya itu sendiri. Dari situ nanti akan dikejar siapa yang nyuruh, dan kemudian mudah-mudahan ketahuan siapa yang ada di belakang ini gitu. Betul. Mas Erik, sejauh ini follow up dari laporannya sudah seserius apa? Dan apa-apa saja yang sudah dibawa untuk membuktikan ini? Ya, kami dari KKJ, Komite Keselamatan Jurnalis, kemarin hari Jumat lalu telah mendampingi Tempo bikin laporan di Barreskrim ya. Dan sudah terima laporannya, dan kami juga membantu kepolisian dengan menyerahkan bukti-bukti petunjuk ya, ada rekaman CCTV. Nah, seharusnya dari rekaman CCTV itu bisa diungkap ya siapa yang mengirim kepala babi itu dengan teror ini, kemudian sampai menelusuri yang menyuruh orang yang mengirimkan itu hingga kotak pelakunya itu yang harus segera diungkap ya oleh kepolisian. Kemudian bukti lain yang kami bawa hari Jumat itu adalah bukti kepala babi yang dengan telinganya sudah dipotong ya. Itu juga kami bawa sebagai barang bukti ke Barreskrim, meskipun penyidiknya mengatakan tidak usah dulu diserahkan ke mereka, mereka akan melakukan pendalaman. Dan laporannya sudah diterima oleh Barreskrim, dan besoknya hari Sabtu tim gabungan dari Barreskrim dan Polda Metro Jaya sudah turun ke Tempo untuk meminta keterangan dari tim redaksi Tempo ya. Dan mungkin dari penyidiknya, tim gabungan ini bisa mencari bukti tambahan dari rekaman CCTV di sekitar kawasan Tempo ya, CCTV rumah warga atau kawasan di jalan Palmerah ya. Artinya itu bisa dilakukan oleh kepolisian. Jadi tidak ada alasan Polri untuk tidak mengungkap kasus ini. Jadi ini jadi pekerjaan rumah besar oleh kepolisian, apalagi sudah ada perintah tegas dari Kapolri untuk
segera diusut sampai tuntas ya. Begitu, Mbak. Apalagi Mas Eri, kan ini bukan kali pertama, berikutnya menyusul lagi ada paket tikus, bangkai tikus. Ini Betul. bisa dikatakan ancaman serius terhadap kerja-kerja jurnalistik, betul? Betul. Jadi satu hari setelah kita bikin laporan di Barreskrim, besoknya pada Sabtu pagi sekitar pukul 8 ya, tim Tempo mendapatkan sebuah bungkusan dalam bentuk kotak kado begitu yang berisi bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal ya. Nah, ini tentu kami memahami sebagai sebuah teror lanjutan ya. Artinya pelaku tidak jera ya. Nah, ini jadi persoalannya. Artinya pelaku merasa ada impunitas, mereka tidak diproses secara hukum. Jadi dengan leluasa mereka melakukan teror itu. Selain teror susulan dengan bangkai tikus tadi, juga ada teror dalam bentuk serangan digital terhadap jurnalis Tempo, jurnalis perempuan Tempo, Cica ya, dan akun Instagram atau identitasnya disebarluaskan di media sosial. Jadi doxing begitu ya? Ada doxing, betul. Bentuknya doxing, dan ada upaya peretasan di ini ya ke akun pribadinya, dan ada kontak telepon yang tidak dikenal dengan nomor luar. Lalu tidak hanya Cica, ini satu lagi adalah teror ini juga menyerang keluarganya Cica ya. Tempo. Jadi orang tuanya, ibunya juga mengalami teror, diancam begitu, dan juga ada sempat diretas ya. Sempat diretas, jadi akun WhatsApp ibunya diretas, dan kita tim KKJ sudah membantu untuk dan bersama Tempo membantu untuk pemulihan akunnya, jadi sudah dipulihkan lagi. Jadi ini serangan yang serius, yang sistematis dan terstruktur ya. Makanya negara harus hadir. Abai atas serangan atas keamanan dan keselamatan jurnalis itu harus dijamin oleh negara, karena itu adalah mandat undang-undang 40 tahun 99 tentang pers, dan itu juga amanat konstitusi yang harus kita jaga. Ya, ini harus dijamin Pak Arianto. Artinya dalam mengusut kasus ini, secepat apa Polri semestinya bisa membuka dan juga menindak tegas pelaku sampai ke otak pelakunya? Tergantung daripada kecepatan informasi yang diterima oleh polisi. Saya terima kasih ya tadi dari Pak Erick Tanjung itu menyatakan bahwa ini serangannya bertubi-tubi dan sebagainya itu. Makin banyak dia berbuat, itu makin banyak jejak yang ditinggalkan. Disitulah polisi akan lebih cepat untuk cari. Tapi kuncinya, tolong informasi itu disampaikan kepada penyidik, Pak. Supaya tadi ya peretasan kepada keluarganya dan sebagainya. Dan terakhir polisi juga minta tolong saksi-saksi yang ada itu secara volunteer itu menyampaikan kepada penyidik. Dan tadi saya sudah sarankan pada Humas Polri, tolong bikin satu kontak yang langsung apabila memberikan informasi ini, kasih nomor ini, sehingga orang yang punya tahu itu tinggal tulis WA doang. Itu akan mempercepat kerja kita, karena ini tidak akan mungkin terungkap tanpa ada bukti-bukti yang disampaikan oleh para saksi yang melihat itu. Itu kunci. Ya, jadi harus kerja cepat, bukti-bukti diserahkan, termasuk jangan sampai lagi ada ungkapan empati di publik, apalagi dari pejabat publik terhadap kasus ini yang menggampangkan kasus ini, itu jangan sampai terjadi. Ditunggu kerja cepat Polri juga untuk mengungkap sampai ke otak pelakunya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan Mas Erick Tanjung, terima kasih dari KKJ telah bergabung. Kita sama-sama kawal kebebasan pers dan keamanan kerja-kerja jurnalistik. Selamat malam.